Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Kabar baik, Bu. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Ibu pimpin doa ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baik kita berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Oke. Aisyah? Hadir. Alfiah? Hadir. Mahwati? Hadir. Syarifah? Hadir. Oke. Ya, lengkap ya. Ya, baiklah. Di sini kita akan belajar tentang besaran dan pengukuran. Nah, sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian pengukuran dan alat ukur. Nah, yang kedua untuk mengetahui rumus jangka sorong. Nah, intinya tuh kita ingin mengetahui cara menghitung menggunakan jangka sorong. Ya, seperti itu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sebelumnya kalian pernah melihat bangunan ini? Ya, kurang lebih seperti inilah ya. Kalian pernah? Belum, Bu. Nah, ini adalah gambar piramida Agung Giza. Nah, piramida ini yaitu keajaiban kuno yang dibangun 20 tahun yang lalu, kurang lebih ya, 20 tahun yang lalu dengan jumlah 2 juta batu blok. Nah, kemudian mengapa sih Bu kita membahas tentang piramida? Sebenarnya bukan kita membahas tentang piramidanya, tapi kita sempat berpikir nggak bagaimana orang pada zaman kuno itu mengukur atau membuat piramida ini, sedangkan pada masa itu belum ada alat ukur seperti itu kan. Nah, bagaimana ya kira-kira caranya? Nah, ternyata pada zaman Mesir kuno ini, orang zaman pada masa itu mengukur menggunakan 1 kubit. Apa sih Bu 1 kubit? Nah, 1 kubit ini adalah dari siku kita sampai ke jari terpanjang kita. Nah, kemudian ada juga di Inggris pada abad 12. Nah, di situ ada juga alat ukur yaitu namanya 1 yard. 1 yard ini adalah dari hidung kita sampai ke ibu jari kita. Nah, lagi-lagi alat ukurnya tidak konsisten ya, karena setiap orang tuh mempunyai panjang yang berbeda seperti itu kan. Nah, kemudian karena perbedaan ini dibuatlah kesepakatan. Nah, kemudian mereka berpikir kayaknya kita harus nih membuat kesepakatan. Nah, maka dibuatlah SI atau Satuan Sistem Internasional. Nah, satuan ini dibuat sebagai kesepakatan supaya negara Mesir kuno, Inggris, Indonesia terutama mempunyai satuan tersendiri tentang besaran pokok. Sebelumnya ada yang tahu apa itu besaran pokok? Belum tahu, Bu. Oke, besaran pokok adalah besaran dasar.
Nah, ada apa aja Bu? Nah, ini dapat kita singkat jiwa SMP. S-nya 7 derajat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Jadi supaya kita gampang ya mengingatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dengan satuan mol, kandela. Nah, di sini suhu harus kita garis bawahi satuannya bukan Celcius. Di sini Kelvin ya. Terus di sini juga ada dimensi nih. Bisa kalian lihat sendiri, dimensi dari jumlah zat itu M, dan intensitas cahaya J, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Fungsi Siapa namanya? Namanya Alisa. Ya, oke, silakan. Fungsi dimensi itu apa ya, Bu? Oh, oke. Fungsi dimensi itu ada dua ya. Yang pertama yaitu untuk membuktikan besaran itu setara atau tidak ya. Nah, contohnya gimana Bu? Nah, contohnya itu seperti ini. Usaha sama dengan energi kinetik. Nah, satuan dari usaha itu Joule dan satuan dari energi kinetik itu Joule. Nah, ini artinya sudah setara. Nah, fungsi yang kedua yaitu satuan dari besaran turunan. Ya seperti ini. Nah, untuk menentukan ya. Paham? Paham, Bu. Oke. Lanjut ya. Iya, Bu. Setelah kita membahas tentang besaran pokok, kita pindah ke besaran turunan. Ada yang tahu apa itu besaran turunan? Tidak tahu, Bu. Ya, oke, dikasih tahu. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok tadi yang ada 7 ya. Udah kalian tulis kan? Sudah, Bu. Oke, besaran yang diturunkan ya. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, Ibu kasih contoh ya. Di sini ada rumus luas ya. Nah, dengan rumus panjang kali lebar. Nah, kemudian dimensinya kalian udah catat L dikali L. Jadi sama dengan L kuadrat. Nah, jadi di sinilah fungsi dimensi tadi yang nomor 2 ya. Iya, Nah, Bu. kemudian ada lagi contohnya percepatan atau A dengan rumus Pi by T. Nah, dengan satuan meter per sekon dibagi S. Nah, kemudian ini dikali jadinya meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari yuk dimensinya. Gimana Bu caranya? Dimensi dari M yaitu L, kemudian dimensi dari S yaitu T kuadrat. Nah, kemudian jadi L, T, karena ini naik ke atas jadi min pangkat 2 seperti itu. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ibu kasih contoh lagi ya, biar kalian tahu apa aja besaran turunan. Contohnya ada usaha, yaitu gaya kali perpindahan. Nah, satuan dari gaya apa? Kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, perpindahannya itu apa satuannya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Satuannya meter ya. Nah, kemudian kilogram, meter kali meter, meter kuadrat per second kuadrat. Nah, kemudian kita cari yuk dimensinya sama-sama. Nah, dimensi dari kilogram yaitu M. Kemudian dimensi dari meter kuadrat yaitu L pangkat 2. Nah, dikali. Nah, kemudian dimensi dari second kuadrat adalah T kuadrat. Nah, karena ini lagi-lagi naik ke atas jadi min pangkat 2. Jadi M L kuadrat T min pangkat 2. Paham?
Paham, Bu. Oke, kemudian udah banyak ya contoh dari besaran turunan ya. Ya, Bu. Nah, setiap besaran pokok itu pasti punya alat ukurnya. Contohnya neraca. Nah, neraca ini untuk mengukur massa. Kemudian ada stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian ada apa lagi? Ada mistar untuk mengukur panjang. Nah, alat ukur ini berbeda-beda. Semakin kecil tingkat ketelitiannya, maka semakin presisi pula hasil dari pengukuran kita. Seperti itu. Oke, next ya. Kita akan membahas tentang jangka sorong. Nah, di sini nilai skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,01 cm. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Nah, di sini ada contoh jangka sorong. Nah, dengan rumus jangka sorong itu adalah SU itu dimana yang atas ini atau skala utama dan yang bagian bawah ini adalah skala minus. Dengan rumus SU ditambah SN dikali nilai skala terkecil. Nah, coba kita contoh ya. Nah, seperti ini. Caranya kita mencari SU ini dengan angka sebelum angka 0. Yang bagian atas ya, itu 1, 2, 3. Nah, berarti karena ini 1 berarti 0,3. Nah, kemudian cara mencari SN itu adalah kita cari garis yang berhimpit atau yang sejajar seperti itu, yang bagian bawah ini tidak. Nah, ini yang berhimpit pada angka berapa? Nah, di sini 10, di sini 0, berarti 1, 2, 3, 4, berarti 4. Kemudian dikali nilai skala terkecilnya yaitu 0,01. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Nah, di sini 0,01 dikali 4 sama dengan 0,04. Nah, kemudian ditambah 0,3 sama dengan 0,34 cm. Paham cara mencari SU dan SN? Paham, Bu. Oke. Nah, jika hasil ini didapat dari pengukuran langsung, maka ditulis seperti ini ya. H aksen sama dengan hasil pengamatan plus minus setengah nilai skala terkecil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, hasil pengukurannya 0,34. Kemudian plus minus setengah nilai skala terkecilnya yaitu 0,01. Nah, kemudian 0,34 0,01 dibagi 2 jadi 0,005. Nah, karena di belakang koma di sini ada 3 angka, 1, 2, 3. Di sini 2. Nah, kita boleh tambahkan 0 seperti itu. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Paham? Paham, Bu. Oke, Ibu akan kasih tuh soal latihan ya. Bagi yang bisa maju ke depan ya, oke? Ya, Bu. Oke, di sini Ibu ada soal ya. Bagi kalian yang ingin mengerjakan silakan maju ke depan. Ada yang mau? Saya, Bu. Oke, silakan.
ini H kayak gini. H. Ini ya H. H aksen. Nol koma. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kamu sebelah situ dulu, jangan balik dulu. Nah, jadi saudari Alisa di sini menemukan hasil seperti ini. Coba tolong jelasin kepada teman-temannya. Yang pertama itu H sama dengan 0,3, 0,3-nya dari sini. Terus 5-nya Dari SU ya, dari SU. selalu utama. Terus 5 cm-nya dari sini 1, 2, dari SN 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, oke. 0,01-nya dari NST-nya. Jadi 0,3 tambah 0,05 dari sini sama dengan 0,35 cm. Ya, H aksennya sama dengan hasil pengamatan plus minus setengah NST sama dengan 0,35 cm plus minus 0,005 cm. Berhubung ininya di bawah nolnya ada 3, ditambahin 0, 1. Oke, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan. Oke. Nah, karena kalian sudah paham ya, Ibu lanjut materi ke mikrometer skrup. Jedalis. Oke, di sini Ibu ada contoh soal dari mikrometer skrup ya. Nah, di sini rumusnya sebenarnya sama saja, cuma bedanya di NST-nya. Di sini 0,01 mm. Rumusnya seperti ini, H sama dengan SU. Nah, Ibu jelaskan dulu, SU di mikrometer skrup itu di bagian sini ya. Angka sini ini SU. Nah, kemudian yang bagian sini yaitu SN. Skala Nonius. Rumusnya sama saja sebenarnya, plus SN dikali NST. Nah, kemudian di sini terdapat angka 2. Nah, kita cari cara mencari SU, kita cari angka sebelum ini, garis ini. Di sini 2, di sini berarti 2,5. 2,5 ditambah cara mencari SN itu adalah garis yang sejajar, yang berhimpit ya. Ini. Nah, karena ini angka 15 dan sudah yang ke-20 berarti 15, 16, 17. Berarti 17 dikali nilai skala terkecilnya 0,01. Nah, seperti itu. Kemudian kita kalikan dulu yang bagian ini ya. Kita tulis dulu 2,5 ditambah 0,01 dikali 17 sama dengan 0,17. Nah, kemudian kita tambahkan, jadi 2, kita tambahkan ya, 2,5 ditambah 0,17. Nah, hasilnya yaitu 2,67 dengan satuan milimeter. Nah, kemudian H aksennya sama saja sebenarnya, yaitu hasil pengamatan plus minus setengah NST. Hasil pengamatannya itu 2,67 plus minus setengah NST-nya 0,01. Nah, kemudian 0,01 dikali setengah sama dengan, Ibu tulisin saja ya karena nggak muat, sama dengan 0,005. Jadi 2,67 plus
minus 0,005. Nah, karena di belakang koma ada 3 angka, jadi ini ditambahkan 0. Nah, seperti itu. Ini jadi hasil akhirnya. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, Ibu akan memberikan soal lagi ya. Ibu akan memberikan soal. Ibu ganti angkanya mengenai mikrometrasi grup ini agar menambah pemahaman kalian. Bisa jeda ya. Nah, oke, di sini Ibu sudah ganti ya angkanya, di sini 20, di sini 25 dan seperti ini ya. Oke, silakan. Ada yang berani maju ke depan? Atau mau Alisa lagi? Ya, Lisa lagi, Bu. Oke, silakan. Sini. Oke. Sudah ya? Ibu lihat dulu. Oke, masih jelaskan kepada teman-temannya. H aksen sama dengan SU tambah SN kali NS NST. SU-nya 2,5 dari sini. Terus 22-nya SN-nya dari sini. 0,01-nya dari NST. Terus sama dengan 2,5 mm dikali 0,22 mm sama dengan 2,72 mm. H aksennya sama dengan hasil pengamatan plus minus setengah NST sama dengan 2,72 mm Plus minus ya sih. plus Oh iya, minus lupa ya. plus minus 0,005 mm sama dengan 2,72. Ini ditambahin 0 karena di sini di belakang komanya ada 3, jadi tambahin 0 sama dengan 0,005 mm. Oke ya, bagus sekali ya. Saya kurangin. Oke, bertepuk tangan. Untuk menambah pemahaman anak-anak semua, Ibu ingin satu orang maju ke depan untuk menghafalkan dari besaran pokok yang 7 itu ya. Silakan. Di sini aja ya, Bu, jangan maju ke Oh depan. iya, silakan. Apa? Belajar Ya, terus intensitas cahaya, apa lagi? waktu, Ya. terus arus listrik, Oke. terus suhu, massa, dan panjang. Oke, bagus sekali ya. Nah, baiklah.
Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita kali ini. Di sini kita sudah membahas sejarah dari besaran seperti itu. Nah, kemudian cara mengukur menggunakan mikrometer sekrup, jangka sorong, terus besaran pokok, besaran turunan. Nah, untuk membuat pemahaman anak-anak semua, Ibu minta kalian mengerjakan tugas di LKS halaman 5 nomor 2 ya. Baik. Iya, Bu. Oke, baiklah Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.